Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Ibu Julisa dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Jessica Hana Florencia dengan NIM 2024-50371. Nama saya Marcelo Vandemeswara dengan NIM 2024-50347. Perkenalkan, nama saya Adalah Juwang dengan NIM 2024-50121. Perkenalkan, saya Dosen Sedeli dengan NIM 2024-50341. Perkenalkan, nama saya Gwen Sandra Sazal dengan NIM 2024-50153. Oke, kita langsung masuk. Sebentar, aku belum. Perkenalkan, nama saya Natasha Margareta dengan NIM 2024-50111. Jadi kita langsung aja ke videonya. Gua pikir bikin flowchart gampang, tapi ini kenapa makin dilihat makin mirip jalur Transjakarta? Lagian dia salah sendiri. Alurnya muter balik, lalu belok kanan, lalu decision ada 3. Sudah deh, udah. Kita rapin aja deh, kan Bapak mintanya yang jelas, bukan seni abstrak. Aku juga udah baca nih proses bisnisnya, tapi bukan flowchartnya aja yang ribet ternyata. Sistemnya juga ribet banget. Ternyata bukan kita yang bodoh ya. Syukur lah, kira cuma aku yang nangis. Udah deh, ayo kita ke kantor yuk, kita rapiin yuk. Ayo. Itu ada Hana. Oke teman-teman, jadi kita harus melihat gimana flowchart itu bisa menemukan kelemahan internal dan gimana kita bisa perbaiki sistemnya supaya lebih efektif. Nah, aku juga udah tandain nih beberapa alur yang janggal. Nah, malah di proses asli itu banyak banget yang gak jelas siapa yang bertanggung jawab gitu. Nah, makanya flowchart itu penting guys, biar kita bisa tahu mana yang udah kelar dan mana yang butuh pertolongan darurat. Nah, kita bakal bahas itu semua di video ini ya. Nah, bener tuh dengan bahasa mahasiswa ya, tapi bukan bahasa alien. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat Bu Julisar dan juga teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, saya adalah Angel Wang. Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai penerapan flowchart untuk menilai kelemahan pengendalian internal dan merancang sistem informasi akuntansi yang efektif. Kita langsung aja masuk ke bagian latar belakang. Baik, jadi bagian awal presentasi ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran dasar dari penelitian yang kelompok kami lakukan mengenai penerapan flowchart untuk menilai kelemahan pengendalian internal dan merancang sistem informasi akuntansi yang lebih efektif. Dan fokus utama bagian saya ini itu untuk menjelaskan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi dari analisis yang kelompok kami lakukan. Nah, dalam proses bisnis modern, hampir semua kegiatan operasional dan pencatatan transaksi itu sudah bergantung sama sistem informasi akuntansi nih. Karena itu, maka kualitas pengendalian internal di dalam sistem informasi akuntansi ini tuh menjadi sangatlah penting untuk memastikan data yang diproses itu dapat dipercaya, akurat, dan aman. Flowchart ini digunakan sebagai alat visual untuk memahami alur proses secara jelas. Dari diagram inilah kita bisa melihat nih kelemahan kontrol. Misalnya seperti kurangnya pemisahan tugas atau titik rawan manipulasi. Nah, flowchart ini juga membantu untuk membandingkan kondisi as is dan merancang perbaikan atau kondisi to be. Jadi, tools ini tuh sangatlah krusial baik untuk auditor maupun untuk perusahaan. Nah, dari latar belakang tadi, penelitian kami ini merumuskan 4 pertanyaan utama nih. Yang pertama, bagaimana sih proses bisnis yang dianalisis dapat didokumentasikan secara jelas melalui penyusunan flowchart sesuai dengan konsep dokumentasi sistem? Kemudian yang kedua, apa saja kelemahan pengendalian internal yang terlihat dari flowchart proses bisnis tersebut? Kemudian yang ketiga, bagaimana merumuskan rekomendasi perbaikan pengendalian internal agar sesuai nih prinsip kontrol yang efektif. Dan yang terakhir,
Bagaimana mengembangkan rancangan sistem informasi akuntansi yang lebih efektif berdasarkan evaluasi flowchart dan analisis pengendalian internal. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian kami ini adalah yang pertama untuk mendokumentasikan proses bisnis secara sistematis melalui flowchart. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan kelemahan kontrol internal. Yang ketiga, merumuskan atau menyusun rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir, mengembangkan rancangan SIA yang lebih efektif serta andal. Nah, jadi penelitian yang kelompok kami lakukan ini bermanfaat untuk beberapa pihak nih, untuk perusahaan hasil analisis ini tuh dapat membantu melihat alur proses dari titik lemah dalam pengendalian. Kalau untuk praktisi maupun auditor, flowchart ini dapat mempermudah evaluasi kontrol secara visual. Nah, kalau untuk akademisi dan mahasiswa, penelitian ini tuh untuk memperkaya referensi, serta memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana menganalisis proses bisnis berbasis sistem informasi. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, ada pengendalian internal. Jadi, pengendalian internal ini tuh merupakan proses terintegrasi yang melibatkan seluruh level organisasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan tuh dapat dicapai. Kontrol ini tuh bersifat dinamis, terus berkelanjutan, dan dirancang untuk menjaga aset, mendeteksi atau mencegah kesalahan, serta memastikan laporan keuangan tuh dapat diandalkan. Tujuan utama pengendalian internal ini tuh mencakup melindungi aset perusahaan, baik fisik maupun non-fisik, menjamin integritas laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan yang terakhir meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Menurut kerangka COSO atau pengendalian internal, ini tuh memiliki 5 komponen nih. Yang pertama, ada control environment, di mana fondasi etika, integritas, dan tone at the top. Kemudian yang kedua, ada risk assessment. Jadi ini tuh mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang menghambat pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada control activities, di mana kebijakan ini dan prosedur tuh seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, serta pemisahan tugas. Kemudian yang keempat, ada information dan communication. Informasi itu harus mengalir dengan jelas, tepat waktu, dan ke seluruh pihak terkait. Dan yang kelima atau yang terakhir ini yaitu monitoring, di mana proses evaluasi ini tuh berkelanjutan untuk memastikan kontrol itu tetap efektif seiring perubahan kondisi. Nah, untuk jenis-jenis pengendalian internal ini tuh ada 2. Yang pertama ada preventive controls dan detective controls, di mana preventive controls ini merupakan kontrol yang mencegah kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi, seperti pemisahan tugas, password, dan otorisasi. Kalau detective controls, ini tuh lebih berfokus untuk mendeteksi kesalahan yang setelah terjadi gitu, seperti rekonsiliasi bank, audit trail review, dan stock of name. Nah, kalau jenis-jenis berdasarkan waktu penerapannya, di sini tuh ada 2. Yang pertama ada routine controls, di mana ini tuh dilakukan setiap hari. Contohnya seperti verifikasi dokumen pendukung sebelum pembayaran, pencocokan order penjualan dan pengiriman, validasi input data oleh sistem. Kalau non-routine, yang kedua ada non-routine. Ini tuh diaktifkan hanya pada kejadian khusus, insidental, atau beresiko tinggi.
Jadi contohnya tuh seperti audit khusus untuk merger dan akuisisi, prosedur migrasi data, dan prosedur pemulihan bencana. Baik, sekian dari saya. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hana. Nilai internal berdasarkan tingkatan dan cakupan. Yang pertama ada namanya general control, adalah rangka kerja makro yang menciptakan lingkungan disiplin bagi seluruh organisasi. Sifatnya itu pervasif, artinya dampaknya melingkupi seluruh sistem, aplikasi, dan unit bisnis, tidak terbatas pada satu proses akuntansi saja. Kalau pengendalian umum ini lemah, maka pengendalian di tingkat yang lebih rendah tidak bisa diandalkan. Contohnya, kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pemulihan sistem secara korporat. Bisa dibilang pengendalian ini adalah payung yang melindungi integritas seluruh infrastruktur organisasi. Yang kedua namanya application control, yang bekerja pada tingkatan yang lebih spesifik. Fokus pada pemrosesan transaksi individu dalam sebuah sistem aplikasi komputer, seperti mode penjualan atau penggajian. Tujuannya adalah untuk menjamin integritas data dalam setiap tahap, input, proses, dan output. Mekanismenya termasuk validasi input. Misalnya, cek digit untuk memastikan angka yang dimasukkan logis, pengecekan urutan nomor transaksi, dan verifikasi hasil pemrosesan. Dengan pengendalian ini, data yang masuk ke sistem akan valid, akurat, dan lengkap sesuai dengan aturan bisnis yang berlaku. Yang kedua, saya akan jelaskan mengenai sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah mekanisme terintegrasi yang berfungsi sebagai tulang punggung informasi bagi sebuah entitas. Nah, SIA itu dirancang untuk mengakuisisi, mencatat, menyimpan, dan memproses data, baik data keuangan maupun non-keuangan, yang kemudian diubah menjadi informasi yang bernilai bagi pengambil keputusan. Dengan kata lain, akuntansi di sini tidak hanya soal mencatat transaksi, tetapi menjadi sistem informasi strategis. Prosesnya mencakup identifikasi dan pengukuran, mulai dari rangkuman transaksi, analisis varians, sampai pelaporan formal ke pemangku kepentingan internal dan eksternal. Nah, implementasi SIA bisa sangat luas, mulai dari sistem manual dengan kertas dan jurnal fisik, hingga sistem terkomputerisasi yang menggunakan ERP, cloud computing, hingga AI. Nah, perangkat keras dan perangkat lunak di sini hanyalah alat untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pengumpulan, input, pemrosesan, penyimpanan, dan pelaporan data. SIA itu terdiri dari 6 komponen utama yang harus bekerja bersama agar sistem bisa berjalan efektif. Yang pertama ada dari people. Ini bukan sekedar operator data, tetapi semua individu yang berinteraksi dengan sistem. Mulai dari staf operasional yang input transaksi, manajer yang menggunakan output untuk mengambil keputusan, hingga auditor eksternal. Nah, kompetensi, integritas, etika, dan pemahaman pengguna terhadap logika sistem itu sangat menentukan kualitas data dan efektivitas informasi yang dihasilkan. Yang kedua ada dari the procedure the instruction. Ini adalah aturan yang distandarisasi, baik yang terdokumentasi secara manual maupun tertanam dalam logika sistem. Prosedur ini mencakup SOP untuk pengumpulan data, metode pemrosesan, dan protokol penyimpanan serta distribusi informasi. Prosedur yang baik akan menjamin konsistensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan keseragaman dalam penanganan transaksi. Instruksi ini akan memastikan aktivitas bisnis itu akan dicatat dan dilaporkan secara baku. Yang ketiga itu data. Data adalah bahan baku fundamental yang merefleksikan fakta tentang aktivitas ekonomi organisasi, seperti transaksi penjualan atau pembelian, serta entitas terkait seperti pelanggan, pemasok, dan persediaan. Kualitas informasi sangat tergantung pada integritas, akurasi, dan kelengkapan data. Pengelolaan data akan mencakup seluruh siklus hidupnya dari penciptaan, pemeliharaan, hingga pengarsipan atau pemusnahan. Nah, yang keempat itu ada software atau perangkat lunak adalah program yang mengubah data mentah menjadi informasi berguna. Ini bisa berupa spreadsheet atau sistem ERP. Nah, perangkat lunak akan mengotomatisasi logika akuntansi, melakukan perhitungan, memposting jurnal, dan menyusun laporan keuangan secara real-time. Pemilihannya harus sesuai dengan skala bisnis, kompleksitas transaksi, dan kebutuhan industri. Yang kelima ada dari infrastruktur teknologi informasi, adalah perangkat keras dan jaringan SIA yang mencakup server, terminal, dan perangkat penyimpanan, pemindaian barcode, printer, serta perangkat jaringan lainnya. Infrastruktur yang andal penting untuk menjamin ketersediaan sistem,
Mohon maaf, kecepatan pemrosesan data dan kemampuan sistem untuk berkembang mengikuti volume transaksi. Yang keenam ada pengendalian internal dan keamanan. Komponen ini meliputi kebijakan, prosedur, dan mekanisme teknis untuk melindungi integritas sistem dan keamanan data. Contohnya, pembatasan hak akses dan pemisahan tugas. Tanpa pengendalian ini, SIA rentan terhadap kebocoran data, manipulasi, dan kecurangan, yang memberikan keyakinan bahwa informasi dapat dipercaya dan terlindungi dari ancaman internal maupun eksternal. Nah, jika seluruh komponen tersebut bekerja dengan baik, maka dapat menghasilkan fungsi utama SIA. Yang pertama, SIA akan menangkap setiap transaksi dan aktivitas organisasi secara akurat dan tepat waktu, termasuk penggunaan sumber daya dan kinerja personel. Lalu, SIA berfungsi sebagai historis yang akan menyimpan jejak audit, sehingga manajemen bisa menelusuri setiap peristiwa bisnis untuk verifikasi dan analisis. Yang kedua, SIA akan mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Informasi ini akan membantu manajemen merencanakan strategi, mengeksekusi operasi, dan mengontrol penyimpanan dan mengevaluasi aktivitas penggunaan sumber daya dan personel. Lalu yang ketiga, ada sistem informasi akuntansi akan menyediakan pengendalian untuk melindungi aset fisik dan intelektual organisasi, termasuk data dan informasi rahasia, dan memastikan aset tersebut tidak disalahgunakan, dicuri, ataupun hilang. Dengan demikian, laporan keuangan akan mencerminkan kondisi perusahaan secara wajar, bebas dari salah jumlah material ataupun manipulasi. Di sini saya akan membahas peran SIA dalam proses bisnis. Yang pertama, bisa membantu meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya produksi. SIA akan membantu memantau produksi secara real time. Misalnya, jika ada parameter produksi yang keluar dari toleransi, operator bisa langsung melakukan koreksi. Hasilnya, produk cacat dan rework akan berkurang, biaya produksi turun, dan kualitas produk tetap konsisten, sehingga para pelanggan akan lebih puas. Lalu yang kedua ada dari meningkatkan efisiensi. SIA akan mempercepat alur informasi. Dalam just in time, sistem menyediakan data persediaan yang akurat, sehingga bahan baku dipesan hanya saat dibutuhkan. Ini akan menurunkan biaya gudang dan membebaskan arus kas, yang membuat alur kerja menjadi lebih lancar. Yang ketiga ada knowledge sharing. SIA berfungsi sebagai knowledge management. Contohnya, karyawan bisa mengakses praktik terbaik atau menemukan tenaga ahli internal untuk proyek tertentu. Ini meningkatkan respon layanan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Yang keempat adanya meningkatkan efektivitas supply chain. Nah, SIA memungkinkan kolaborasi digital dengan pemasok dan pelanggan. Misalnya, pelanggan bisa langsung melihat inventaris dan memasukkan pesanan sendiri. Bisa mengurangi biaya administrasi, mempercepat proses, dan akan meningkatkan kepercayaan serta retensi pelanggan. Nah, yang kelima ada memperkuat struktur pengendalian internal. SIA akan memperkuat pengendalian internal melalui validasi, otorisasi berjenjang, dan audit trail. Ini melindungi data dan aset, mengurangi risiko kesalahan, kecurangan, dan memastikan operasi berjalan secara aman dan patuh regulasi. Nah, kalau yang keenam ini ada dari mendukung decision making. SIA akan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, membantu manajemen fokus pada indikator utama, menganalisis tren, dan memproyeksikan skenario, dan membuat keputusan berbasis data yang lebih cepat. Nah, selanjutnya ada hubungan SIA dengan pengendalian internal. SIA bukan cuma alat pencatatan transaksi, tetapi sistem ini berfungsi sebagai pencipta nilai, karena bisa mengubah data operasional menjadi keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pengendalian di seluruh lini organisasi. Di mana yang pertama ada simbiosis fungsional, ya, penyediaan infrastruktur data dan perlindungan sistem, di mana SIA itu berfungsi sebagai infrastruktur yang memproses semua arus data transaksi dan prosedur operasional organisasi. Dengan kata lain, sistem ini akan menciptakan lahan di mana seluruh aktivitas bisnis akan dicatat dan diolah. Di sisi lain, pengendalian internal bertindak sebagai mekanisme pertahanan yang menjaga integritas sistem. Contohnya, pemisahan tugas mencegah konsentrasi wewenang yang berisiko. Otorisasi bertingkat memastikan transaksi sah, dan auditra akan memungkinkan penelusuran setiap perubahan data. Dengan begitu, SIA akan menyediakan materi untuk dikendalikan, sementara pengendalian internal akan menjaga agar materi tersebut tetap akurat, aman, dan dapat dipercaya. Yang kedua ada namanya jaminan kualitas output. Ada dari efektivitas,
akurasi, dan kepatuhan. Nah, integrasi pengendalian internal dalam SIA akan memastikan sistem tidak hanya berjalan, tetapi berjalan dengan standar tinggi. Laporan keuangan dan informasi manajerial diperiksa melalui proses verifikasi sehingga bebas dari salah saji material. Selain itu, pengendalian internal akan menjamin kepatuhan terhadap regulasi, seperti standar akuntansi dan perpajakan. Hasilnya informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan manajemen dapat mengambil keputusan strategis berbasis data yang valid dan akurat. Nah, yang ketiga ada efisiensi operasional dan keamanan data, di mana pengendalian internal yang baik justru meningkatkan efisiensi dengan meminimalkan kesalahan dan pengerjaan ulang. Proses bisnis dapat menjadi lebih cepat dan ramping. Misalnya, enkripsi data melindungi kerahasiaan informasi, sementara autentifikasi multifaktor akan mengontrol hak akses pengguna. Teknologi ini akan memberikan rasa aman bagi karyawan dalam bekerja dan memastikan sistem berjalan lancar, sehingga produktivitas organisasi tetap optimal dan operasi berjalan berkelanjutan. Sekarang saya akan membahas mengenai flowchart sebagai alat dokumentasi sistem. Nah, jadi flowchart itu adalah teknik analitis berbasis gambar yang digunakan untuk menjelaskan sistem informasi secara jelas dan logis. Flowchart ini seperti peta visual yang menunjukkan bagaimana proses bisnis berjalan dan bagaimana dokumen baik fisik maupun digital mengalir di organisasi. Selain untuk dokumentasi, flowchart itu juga penting untuk analisis dan perbaikan proses bisnis, karena membantu kita menemukan inefisiensi, hambatan, ataupun kelemahan pengendalian sehingga proses bisa lebih optimal dan efisien. Selanjutnya, dalam praktik operasional, pembuatan flowchart itu umumnya dibantu oleh software seperti Microsoft Visio, Word, Excel, ataupun PowerPoint. Penggunaan simbol standar ini penting agar diagram bisa dipahami secara konsisten oleh semua pihak, mulai dari pengembang sistem, analis, hingga auditor. Sistem-sistem ini akan mempresentasikan berbagai elemen dalam alur proses dan membantu kita melihat aliran informasi dengan jelas. Ada 4 kelompok simbol utama. Yang pertama ada input atau output, yang menunjukkan titik interaksi sistem dengan pengguna ataupun lingkungan luar. Simbol ini menggambarkan data yang masuk seperti dokumen sumber transaksi misalnya, faktur penjualan, atau formulir pesanan pembelian. Dan output berupa laporan akhir seperti neraca ataupun laporan laba rugi. Dengan simbol ini kita bisa menelusuri dari mana data berasal dan kemana ia mengalir. Yang kedua ada prosesing simbol, yang digunakan untuk menggambarkan proses transformasi data menjadi informasi. Simbol ini akan membedakan antara proses manual seperti penyortiran dokumen ataupun pencatatan jurnal secara manual dengan proses komputer, misalnya perhitungan otomatis atau pengolahan data dalam sistem ERP. Hal ini penting karena akan membantu kita untuk mengidentifikasi di mana intervensi manusia dapat menimbulkan risiko human error dan di mana otomatisasi dapat meningkatkan akurasi. Yang ketiga ada storage symbol yang menunjukkan lokasi penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Contohnya, basis data digital, cloud storage, atau lemari arsip fisik. Simbol ini akan membantu kita memahami bagaimana data organisasi itu diorganisir dan diakses kembali saat dibutuhkan, baik untuk proses selanjutnya maupun audit. Nah, yang keempat ada namanya flow dan miscellaneous symbol yang berfungsi sebagai penghubung seluruh elemen flowchart. Garis panah menunjukkan aliran data dan urutan eksekutif proses. Nah, ada simbol terminal yang menunjukkan titik awal atau akhir, sedangkan simbol keputusan biasanya berbentuk blok ketupat yang menunjukkan titik percabangan logika di mana sistem harus memilih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Ada juga simbol anotasi untuk menambahkan catatan perjelas tanpa mengganggu struktur diagram. Flowchart itu memiliki beberapa jenis, masing-masing dengan fokus dan tujuan berbeda. Yang pertama ada namanya dokumen flowchart. Dokumen ini akan digunakan untuk memetakan aliran dokumen dan informasi antar departemen atau unit fungsional. Fokusnya adalah menelusuri siklus hidup dokumen, mulai dari penciptaan, proses otorisasi, pencatatan, distribusi, hingga pengarsipan. Contohnya, dalam siklus pendapatan, dokumen flowchart itu menunjukkan perjalanan surat order pelanggan, verifikasi kredit, pengambilan barang di gudang, sampai faktur penjualan diterbitkan. Variannya, internal control flowchart itu digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, mengidentifikasi risiko seperti kesalahan prosedur ataupun potensi kecurangan, dan memastikan proses berjalan sesuai dengan kebijakan. Yang kedua ada namanya sistem flowchart. Berbeda dengan dokumen flowchart,
Diagram ini akan menunjukkan alur pemrosesan data dalam sistem secara makro. Sistem flowchart akan menunjukkan hubungan antara input, proses penyimpanan, dan output. Misalnya, dalam sistem penggajian, diagram ini akan menunjukkan bagaimana data absensi diproses oleh perangkat lunak, mengambil tarif upah dari master file, dan menghasilkan slip gaji serta laporan pajak. Diagram ini akan memudahkan manajemen dan analisis memahami topologi sistem secara keseluruhan tanpa harus masuk ke detail kode. Yang ketiga ada namanya program flowchart. Diagram ini bersifat teknis dan mikro yang menggambarkan urutan logika dan algoritma yang dijalankan oleh komputer. Program flowchart menunjukkan langkah demi langkah. Misalnya, logika sistem kasir, mulai dari input kode barang, kalkulasi harga dan pajak, hingga cetak struk dan update stok. Fungsi utamanya adalah sebagai blueprint bagi programmer sebelum menulis kode, memastikan logika program sudah tepat dan bebas dari kesalahan. Nah, flowchart itu memiliki peranan penting dalam pengembangan dan evaluasi sistem informasi. Dengan representasi visual, flowchart akan memudahkan kita memahami alur proses bisnis yang kompleks sekaligus mengidentifikasi masalah dan peluang dari perbaikan. Jadi manfaat yang pertama itu adalah visualisasi proses kompleks. Flowchart akan mengubah prosedur operasional yang rumit dan multi langkah menjadi diagram yang mudah dipahami. Dalam sistem besar, ada ribuan langkah dan bercabang logika yang sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara teks. Dengan flowchart, kita bisa melihat seluruh arsitektur sistem sekaligus menelusuri interaksi antar komponen secara jelas. Nah, yang kedua ada namanya analisis, diagnosis, dan optimasi sistem. Flowchart akan berfungsi sebagai alat analisis untuk mendeteksi titik penyumbatan atau bottleneck, redundansi, dan inefisiensi lainnya. Dengan memetakan alur as is, analis dapat menentukan langkah yang tidak memberikan nilai tambah atau prosedur yang berlebihan. Hasilnya menjadi dasar perbaikan proses yang lebih terarah dan efisien. Manfaat yang ketiga ada namanya fasilitasi komunikasi dan kolaborasi tim. Dalam proyek pengembangan sistem yang melibatkan banyak pihak, seperti IT, manajemen, dan pengguna, flowchart akan menjadi bahan visual yang menyamakan persepsi. Simbol standar akan meminimalkan kesalahpahaman, memudahkan diskusi, persetujuan desain, dan validasi kebutuhan sistem. Nah, yang terakhir ini adalah dekomposi masalah dan pengambilan keputusan. Flowchart akan membantu memecah masalah sistemik menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan terkelola. Saat terjadi kegagalan sistem, diagram akan mempermudah penelusuran balik untuk menemukan akar masalah. Selain itu, flowchart akan mendukung simulasi what if analysis sehingga manajemen bisa mengevaluasi skenario keputusan sebelum diimplementasikan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, 2.4 itu evaluasi pengendalian internal menggunakan flowchart. Nah, alasan flowchart itu efektif buat di analisis kontrol, karena flowchart itu bisa memvisualisasikan proses bisnis yang kompleks secara lebih jelas dan terstruktur. Jadi, diagram ini tuh bisa memetakan alur kerja, pergerakan dokumen, serta titik-titik kontrol bisnis, sehingga auditor bisa menelusuri nih akuntabilitas dan menemukan celah kontrol yang secara akurat, yang dengan simbol standarnya itu workflow-nya tuh jadi lebih mudah dan kelemahan yang sulit terlihat dalam narasi panjang itu bisa diidentifikasi dengan lebih cepat melalui visualisasi yang lebih jelas. Nah, alasan pertamanya itu ada mendemonstrasikan dan menguji prinsip pemisahan tugas. Jadi, flowchart ini bisa memudahkan si auditor buat melihat alur tugas antar unit dan ngedeteksi nih apakah ada konsentrasi wewenang yang seharusnya tuh dipisah. Jadi dengan visualisasi lintasan dokumen ini, resiko kolusi, manipulasi, atau fraud yang bisa mengakibatkan pelanggaran itu bisa dipisahin nih tugasnya. Jadi bisa lihatnya lebih jelas dan ditanganinya lebih cepat gitu. Yang kedua, alasannya itu mengartikulasikan titik kontrol kritis dan kewajiban verifikasi transaksi. Jadi, flowchart ini tuh nyorotin nih titik-titik perpindahan informasi sebagai titik-titik kontrol kritis. Jadi auditor bisa ngeliat nih apakah otorisasi rekonsiliasi atau verifikasi itu udah diterapkan dengan lebih tepat. Jadi visualisasi ini tuh lebih memudahkan nih penilaian atas keberadaan dan kekuatan kontrol. Jadi bisa mengungkapkan celah ketika titik resiko tinggi tuh
tidak dilengkapi sama pengendalian yang lebih memadai. Yang ketiga, diagnosis inefisiensi prosedural, redundansi, dan kerentanan operasional. Jadi, flowchart ini tuh memudahkan identifikasi langkah yang boros, berulang, atau memperlambat proses. Jadi juga nyorotin nih transaksi yang lolos tanpa kontrol memadai. Yang keempat, ada sarana komunikasi sintetik dan fasilitasi konsensus stakeholder. Jadi flowchart ini jadi bahasa visual yang lebih jelas lah sama universal. Jadi stakeholder itu bisa memahami prosesnya dengan mudah dan nggak ada salah paham gitu. Kemudian ada indikator kelemahan pengendalian internal dalam flowchart. Jadi flowchart juga membantu auditor buat menyoroti pemusatan tugas, kurangnya otorisasi, atau lemahnya jejak audit. Jadi ini visualisasi ini langsung nunjukin nih area beresiko yang perlu diperbaiki. Yang pertama, itu ada konsentrasi fungsi yang nggak kompatibel. Jadi kelemahan terjadi saat suatu orang atau departemen itu menangani otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan asetnya itu sekaligus. Itu bisa meningkatkan resiko fraud, udah pasti. Yang kedua, tidak adanya verifikasi silang dokumen. Jadi kalau misalnya si dokumen mengalir tanpa pencocokan, misalkan tanpa three-way matching, jadi sistem tuh rentan pada pembayaran fiktif atau transaksi yang nggak valid. Tidak adanya otorisasi pada titik kritis. Jadi flowchart yang nggak nunjukin persetujuan pada transaksi penting, misalnya pengeluaran kas, itu nandain kontrol preventifnya lemah dan berpotensi menimbulkan transaksi yang nggak sah. Yang keempat, ada tidak adanya rekonsiliasi dan pengecekan independen. Jadi ketidakadaan rekonsiliasi kas, persediaan, atau catatan lainnya, itu nunjukin nih lemahnya kontrol pendektatif sehingga selisih dan kecurangan tuh bisa tidak terdeteksinya lama. Kemudian yang kelima, itu lemahnya kontrol dokumen bernomor urut. Jadi tanpa nomor urut yang diawasi, jadi kita bisa sulit nih memastikan kelengkapan dan keunikan transaksi. Jadi resiko transaksinya tuh hilang atau gandanya tuh meningkat. Yang keenam, alur informasinya nggak sampai ke fungsi akuntansi. Jadi kalau misalnya transaksinya berhenti di departemen operasional tanpa dicatat sama si akuntansinya ini, jadi bisa muncul resiko transaksi yang nggak tercatat. Jadi laporan keuangannya jadi nggak lengkap. Yang ke-8, inefisiensi alur dan birokrasi berlebihan. Maksudnya yang ke-7. Nah, alur yang panjang dan berbelit tanpa nilai tambah itu menunjukkan inefisiensi. Jadi bisa meningkatkan biaya, waktu, proses, dan risiko hilangnya dokumen. Yang ke-8, minimnya simbol pengamanan aset dan data. Jadi kalau misalnya nggak ada simbol kontrol akses atau keamanan, itu nandain ada resiko pencurian, penyalahgunaan aset, atau kebocoran data karena aksesnya dibatasi. Kemudian 2.5, perancangan sistem informasi akuntansi yang efektif. Jadi, prinsip rancangan si sistem informasi akuntansi ini adalah apa? Itu pedoman buat memastikan sistem tuh bekerja secara efektif, efisien, dan andal buat menghasilkan informasi keuangan, serta menjadi acuan dari tahap analisis sampai implementasi. Kemudian ada prinsip keefektifan biaya. Yang pertama, nah itu prinsip buat negasin kalau SIA tuh harus kasih manfaat nih yang lebih besar daripada total biayanya. Jadi sistem dinilai layak kalau misalnya meningkatkan efisiensi dan menghasilkan NPV positif sepanjang siklus hidupnya. Kemudian ada prinsip tingkat kegunaan informasi. Itu bisa dapat dimengerti. Itu informasi harus disajikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Harus relevan, informasi ini membantu memengaruhi keputusan baik sebagai prediksi maupun konfirmasi. Andal, jadi informasi harus bebas dari kesalahan material dan bias. Lengkap, jadi semua data yang diperlukan itu harus tercakup tanpa ada bagian penting yang tertinggal. Akurat,
angka dan data harus tepat tanpa kesalahan perhitungan. Tepat waktu. Jadi informasi harus tersedia segera sebelum kehilangan nilai guna dan dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang kedua ada prinsip fleksibilitas sistem. Jadi ini tuh ngenekan nih kalau SIA tuh harus adaptif dan modular. Jadi biar bisa menyesuaikan diri dengan perubahan bisnis. Jadi sistem tuh harus mampu menangani perubahan volume transaksi, perubahan struktur organisasi, pembaruan standar akuntansi atau pajak, serta integrasi teknologi baru tanpa perlu dibangun ulang. Jadi dengan fleksibilitas ini, biaya kepemilikan sistem tetap terkendali, jadi meski bisnis berkembang. Ada kemudian prinsip keamanan dan pengendalian, yang ketiga. Nah, ini di dalamnya ada pengaturan hak akses, jadi menerapkan konsep need to know and less privilege. Yang kedua ada cadangan dan pemulihan, prosedur untuk melindungi diri dari bencana atau kerusakan sistem. Yang ketiga ada otorisasi transaksi, memastikan hanya personel yang berwenang yang dapat memproses dan menyetujui transaksi. Yang terakhir ada jejak audit. Jadi kemampuan sistem untuk mencatat setiap aktivitas, siapa, kapan, apa, untuk tujuan akuntabilitas dan forensik. Kemudian yang keempat ada prinsip integritas dan keandalan pemrosesan. Di dalamnya ada kelengkapan, itu menjamin semua data atau transaksi tercatat tanpa ada yang terlewat. Yang kedua ada akurasi, memastikan proses pengolahan datanya tuh bebas kesalahan melalui kontrol seperti total control atau rekonsiliasi otomatis. Yang ketiga konsistensi, menjamin data yang sama menghasilkan output yang sama di seluruh subsistem. Yang terakhir sesuai prosedur, menjamin pemrosesan mengikuti SOP dan kebijakan akuntansi, sehingga hasilnya itu bisa diandalkan dan diterima auditor. Kemudian ada prinsip ketersediaan dan kemudahan pengguna. Nah, ini prinsip ini nekenin kalau si SIA ini harus selalu tersedia saat dibutuhkan melalui uptime tinggi dan dukungan DRP, serta mudah digunakan dengan antarmuka yang intuitif. Ketersediaan menjamin akses itu tanpa gangguan pada periode penting. Jadi sementara kemudahan penggunaan memastikan pengguna dapat beroperasi efisiensi tanpa beban teknis sehingga adopsi meningkat dan ROI tercapai. Nah, ini kriteria sistem yang efektif. Ada kriteria relevan, itu yang berarti kalau misalnya harus benar-benar berguna bagi keputusan, yaitu punya nilai prediktif dan konfirmatif, sehingga pengguna bisa fokus pada data yang penting. Kriteria mudah dipahami, jadi harus disajikan dengan format yang jelas, rapi, dan mudah dibaca. Kemudian kriteria andal atau teruji, itu harus bebas dari kesalahan dan bias. Jadi konsisten, dapat diverifikasi lah oleh pihak independen. Jadi laporan keuangan dan keputusan itu yang diambil benar-benar dapat dipercaya. Kemudian ada kriteria netral dan objektif. Jadi informasi yang dihasilkan SIA itu harus bebas dari bias dan nggak terpengaruh sama kepentingan tertentu. Kemudian ada kriteria tepat waktu. Jadi informasi harus disediakan pada saat diperlukan agar tetap berguna buat mengambil keputusan. Jadi siap perlu proses adanya transaksi dengan cepat, idealnya real time, dan menyajikan laporan sesuai jadwal. Jadi manajemen nggak terlambat lah buat merespon perubahan atau peluang bisnis. Nah, kemudian ada kriteria dapat dibandingkan. Ada dua, ada perbandingan internal. Ini memungkinkan perusahaan buat membandingkan kinerja antar periode dengan metode yang konsisten. Yang kedua, perbandingan eksternal, itu memungkinkan perbandingan kinerja dengan perusahaan lain dalam industri yang menggunakan standar akuntansi yang sama. Nah, kemudian ada kriteria lengkap, jadi berarti harus menyajikan suatu data penting tuh tanpa ada yang terlewat. Nah, di sini ada hubungan evaluasi kontrol dengan perbaikan desain SIA. Jadi, hubungan evaluasi kontrol dan perbaikan desain SIA itu bisa membentuk siklus yang terus berulang buat menjaga efektivitas sistem. Jadi, evaluasi kontrol itu dilakukan buat menemukan kelemahan dan resiko. Lalu temuan tersebut itu jadi dasar perbaikan desain teknis dan fungsional SIA. Setelah perbaikan udah diterapin, kontrol dievaluasi kembali melalui audit lanjutan.
sehingga sistem selalu berkembang dan mampu beradaptasi dengan perubahan proses bisnis, resiko baru, dan kemajuan teknologi. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi, peran, dan signifikansi akademis evaluasi kontrol dalam konteks SIA. Jadi, di dalam evaluasi kontrol SIA, ini tuh bukan sekedar untuk mencari kesalahan, tapi di sini kita itu akan melakukan penilaian sistematis terhadap efektivitas pengendalian internal, mulai dari pengendalian umum hingga aplikasi. Tujuannya ini sangat krusial, yaitu memastikan mekanisme kontrol ini berjalan konsisten, melindungi aset perusahaan, dan menjamin keandalan laporan keuangan. Hasil dari evaluasi ini nantinya akan memberikan wawasan strategis bagi manajemen dan auditor untuk meningkatkan kapabilitas sistem. Oke, selanjutnya, mentransformasi temuan evaluasi menjadi blueprint perbaikan desain sistem. Jadi, di sini artinya itu, temuan dari evaluasi ini itu tidak boleh berhenti di atas kertas saja. Sedangkan temuan ini tuh harus diubah menjadi blueprint perbaikan desain sistem. Contohnya, jika kita menemukan kekurangan dari otorisasi yang kurang kuat, kita itu bisa jadikan itu sebagai masukan untuk meredesain alur dokumen atau menambahkan otorisasi yang lebih lagi. Dan proses ini itu membutuhkan kolaborasi erat antara tim akuntansi, IT, dan manajemen operasional. Selanjutnya, implikasi dan dampak holistik perbaikan desain terhadap efektivitas SIA. Jadi, apa dampak dari perbaikan ini? Jadi, dengan adanya perbaikan desain SIA, ini akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan, menurunkan risiko fraud, dan meningkatkan kualitas informasi. Yang mana ini akan menciptakan siklus continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan manajemen risiko. Oke, kita masuk ke bab 3, yaitu pembahasan. Jadi kita akan masuk ke gambaran umum proses bisnis yang dianalisis. Jadi di sini kita akan menganalisis suatu proses bisnis, di mana proses bisnis ini didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pelanggan. Dan fokus kami ini adalah pada pembahasan siklus pendapatan atau siklus penjualan. Di era modern, penjualan ini melalui marketplace itu menambah kompleksitas alur yang memundurkan sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, penggunaan flowchart ini sangat penting untuk memvisualisasikan alur yang mengidentifikasi celah kontrol pada sistem tersebut. Oke, jadi kita akan masuk ke deskripsi proses penjualan Tokopedia. Jadi ini adalah kasusnya. Nah, di sini kami menggunakan kasus nyata, yaitu Lineage Indonesia Official Store di Tokopedia. Mengapa kita menggunakan kasus ini? Itu karena mereka ini menerapkan standar operasional yang tinggi, mulai dari kontrol kualitas hingga penanganan komplain. Sehingga kasus ini sangat merepresentasikan proses penjualan modern. Tokopedia sendiri ini menyediakan ekosistem yang terintegrasi, termasuk sistem escrow, yaitu rekening bersama, yang mana itu menahan pembayaran hingga barangnya diterima, yang meningkatkan keamanan transaksi. Oke, jadi di sini kita masuk ke dalam kasusnya, di mana proses penjualan itu dimulai dari pencarian dan pemesanan produk oleh pelanggan. Diikuti pembayaran melalui berbagai metode yang masuk ke escrow. Setelah itu, notifikasi pesanan diterima oleh tim operasional leads yang melakukan pengecekan stok, picking, dan packing sesuai standar brand. Paket kemudian dikirim melalui kurir yang terintegrasi dengan sistem Tokopedia, lengkap dengan pelacakan real time. Setelah pelanggan mengkonfirmasi penerimaan, dan escrow ini akan dicairkan ke seller setelah dipotong biaya layanan marketplace, di mana alur ini akan menunjukkan integrasi antara sistem informasi, logistik, pembayaran, dan pengendalian internal. Flowchart ini dapat digunakan untuk menganalisis alur dokumen, interaksi antar fungsi, titik pengendalian, serta potensi risiko, sehingga perbaikan SIA ini dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan transaksi. Nah, di sini adalah alur proses penjualan Lineage Indonesia Official Store, di mana pada tahap pertamanya, pelanggan ini akan melakukan pemilihan produk. Jadi, tahap awal, pelanggan mengakses Lineage Indonesia Official Store di Tokopedia, menelusuri produk, membaca deskripsi dan ulasan, memilih varian yang diinginkan, membandingkan beberapa item, lalu menambahkan produk ke keranjang. Pada tahap kedua, yaitu pelanggan melakukan pemesanan. Setelah produk ada di keranjang, pelanggan masuk ke checkout, memeriksa alamat, memilih jasa pengiriman, dan metode pembayarannya. Tokopedia ini akan menampilkan ringkasan pesanan termasuk biaya dan estimasi pengiriman. Lalu pesanan dilanjutkan ke tahap pembayaran.
Tahap ketiga, pelanggan menyelesaikan pembayaran. Jadi pelanggan melakukan pembayaran melalui berbagai metode Tokopedia. Sistem memverifikasi transaksi secara otomatis. Jika berhasil, status pesanan ini akan menjadi pembayaran berhasil dan siap diproses penjual. Jika gagal, pesanan dibatalkan. Yang keempat, Tokopedia mengirimkan notifikasi pesanan ke seller. Setelah pembayaran terverifikasi, Tokopedia mengirim notifikasi pesanan ke dashboard Lineage Indonesia Official Store. Notifikasi berisi detail pelanggan, alamat produk, metode pengiriman, dan instruksi khusus sebagai tanda bagi seller untuk segera memproses pesanan sesuai SLA. Setelah itu, tahap kelima, seller melakukan pengecekan stok. Tim operasional Lineage memverifikasi stok pesanan untuk memastikan ketersediaan dan kondisi layak jual. Sistem stok terintegrasi dengan dashboard marketplace untuk menghindari overselling. Jika stok habis, seller dapat membatalkan pesanan melalui Tokopedia. Yang keenam, proses picking produk. Jika stok tersedia, staf gudang ini akan melakukan picking dengan mengambil produk dari lokasi penyimpanan sesuai daftar pesanan, memastikan kode SKU dan varian produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Tahap ketujuh, proses packing produk. Setelah diambil, produk diperiksa kualitasnya untuk memastikan tidak ada yang cacat atau ketidaksesuaian varian. Produk yang lolos kemudian dikemas sesuai standar Lineage untuk keamanan dan estetika selama pengiriman. Tahap ke-8, pencetakan shipping label. Jadi setelah dikemas, seller mencetak shipping label dari Tokopedia dan menempelkannya dengan rapi pada paket. Label ini berisi informasi penerima, alamat, nomor pesanan, metode pengiriman, dan nomor tracking, sehingga kurir dapat memproses dan melacak paket dengan akurat. Yang ke-9, penyerahan paket ke jasa pengiriman. Paket yang sudah dikemas diserahkan ke kurir melalui pick up atau drop off. Setelah diterima logistik, status di Tokopedia berubah jadi paket sedang diproses oleh kurir. Tahap ke-10, pengiriman barang oleh kurir. Jasa pengiriman menangani penyortiran, pemindahan antar gudang, dan pengantaran ke tujuan. Status paket diperbarui real-time di Tokopedia, sehingga pelanggan dapat memantau posisi paket sepanjang perjalanan. Tahap ke-11, barang diterima oleh pelanggan. Jadi setelah paket sampai, pelanggan memeriksa kondisi produk untuk memastikan sesuai pesanan dan kemudian melakukan konfirmasi penerimaan di Tokopedia, menandai selesainya kewajiban seller dalam transaksi. Dan yang terakhir, dana dicairkan ke seller. Setelah pelanggan mengkonfirmasi pesanan diterima, Tokopedia mencairkan dana ke Lineage setelah dipotong biaya layanan, administrasi, atau potongan lainnya sesuai kebijakan dan waktu pencairan yang berlaku. Lalu kita masuk ke penyusunan flowchart proses saat ini. Oke, jadi setelah memahami kasus tersebut, langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun flowchart, di mana flowchart adalah teknik dokumentasi visual untuk memperjelas hubungan aktivitas, perpindahan dokumen, dan peran pihak terkait. Nah, karena proses di marketplace ini melibatkan aktivitas digital dan fisik, kita akan menggunakan pendekatan flowchart campuran, di mana kita akan menggunakan yang pertama, sistem flowchart. Ini digunakan untuk menggambarkan proses otomatis di Tokopedia, seperti validasi pembayaran, notifikasi, pencairan dana. Dan yang kedua ada dokumen flowchart. Ini kita gunakan untuk aktivitas manual seller ya, seperti mencetak label, packing, serah terima gudang, dan sebagainya. Dan kombinasi ini akan memberikan gambaran yang utuh mengenai proses penjualan di kasus ini. Oke, selanjutnya pengantar dan tujuan penyusunan flowchart. Jadi tujuan penyusunan flowchart ini adalah untuk memberikan representasi visual lengkap dari proses penjualan di marketplace, supaya dapat memudahkan pemahaman aktivitas sistem dan manual serta mendukung analisis efektivitas pengendalian internal pada setiap tahap transaksi. Jadi, yang pertama yaitu mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan resiko pengendalian internal. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan resiko pengendalian internal. Yang ketiga, menjadi dasar objektif dalam mengevaluasi efektivitas prosedur dan sistem yang sedang digunakan. Dan yang keempat, mendukung penyusunan rekomendasi perbaikan dan rancangan sistem informasi akuntansi yang lebih efektif pada tahap berikutnya. Dan di sini ada deskripsi naratif alur flowchart pada proses penjualan. Di mana pada tahap pertama, pelanggan melakukan pemilihan produk dan pemesanan. Yang kedua, sistem memproses pembayaran dan melakukan verifikasi. Yang ketiga, notifikasi pesanan dikirim ke seller. Yang keempat, pengecekan ketersediaan stok oleh seller. Yang kelima, picking produk dari gudang. Yang keenam, pemeriksaan kualitas produk.
Yang ketujuh, packing produk. Yang kedelapan, penyerahan paket kepada jasa pengiriman. Yang kesembilan, pengiriman barang oleh jasa kurir. Kesepuluh, barang sampai dan dikonfirmasi oleh pelanggan. Dan yang kesebelas, pencairan dana kepada seller. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Gwen. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di slide ini aku bakal jelasin dulu gambaran umum dari flowchart, yaitu proses penjualan Laneige Indonesia Official Store di Tokopedia. Nah, jadi flowchart ini itu dibuat dengan kombinasi sistem flowchart dan dokumen flowchart. Nah, jadi dia memperlihatkan dua hal sekaligus. Yang pertama, alur perpindahan dokumen fisik seperti shipping label, dan yang kedua itu kayak pemrosesan data yang terjadi otomatis di sistem Tokopedia. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sistem itu memvalidasi pembayaran, bagaimana notifikasi pesanan dikirim, serta bagaimana status pengiriman diperbarui. Nah, jadi flowchart ini juga membantu kita dalam memahami hubungan antara aktivitas manual dan aktivitas yang diotomatisasi oleh sistem. Dan ini untuk gambar flowchart yang udah kita buat. Nah, dari flowchart itu, kita bisa lihat alur penjualan Laneige itu dibagi ke 5 faktor utama. Yang pertama itu ada pelanggan. Jadi, yang pertama ada pelanggan, sistem Tokopedia, seller, gudang, operasional, dan jasa pengiriman. Nah, flowchart ini itu menggambarkan proses end-to-end, mulai dari pelanggan pilih produk, check out, pembayaran, pemrosesan oleh seller dan gudang, sampai barang diserahkan ke kurir dan dana dicairkan ke seller. Nah, selain membantu memvisualisasikan proses, flowchart ini juga menjadi dasar analisis pengendalian internal. Nah, dari sini kita bisa identifikasi nih beberapa kelemahan yang bisa mempengaruhi efektivitas operasional, akurasi data, dan keamanan aset perusahaan. Kita masuk ke 3.3, yaitu identifikasi kelemahan pengendalian internal. Jadi, kelemahan pengendalian internal dari Laneige tadi, yang pertama ada pengecekan stok baru dilakukan oleh seller setelah pembayaran diterima. Nah, ini itu menunjukkan input control di sistem masih lemah. Nah, jadi resiko utamanya itu adalah terjadi overselling, yaitu stok di sistem terlihat tersedia padahal sebenarnya habis. Nah, selain itu, pencatatan persediaan juga jadi tidak akurat. Untuk kelemahan yang kedua, itu ada proses picking, quality check, dan packing yang tidak didukung oleh dokumentasi formal. Nah, ketiga aktivitas ini dilakukan manual dan tidak ada bukti catatan prosesnya. Nah, ini itu membuat kontrol menjadi lemah, meningkatkan risiko kesalahan barang, salah kirim, atau bahkan sulit menangani komplain pelanggan karena tidak ada jejak dokumentasi. Kelemahan yang ketiga itu adalah tidak ada pemisahan tugas yang memadai di bagian gudang. Jadi di sini satu staff itu mengerjakan semua mulai dari picking sampai packing. Jadi kurangnya segregation of duties ini berpotensi untuk menyebabkan kesalahan operasional dan membuka peluang terjadinya manipulasi persediaan. Dan untuk kelemahan yang terakhir itu ada penyerahan barang ke kurir yang tidak didukung oleh dokumen bukti serah terima internal. Nah, artinya tidak ada kontrol fisik yang jelas saat barang diserahkan. Nah, ini itu meningkatkan resiko kehilangan barang dan ketika ada masalah sulit melacak siapa yang bertanggung jawab. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelemahan berikutnya. Yang pertama itu ada seller sepenuhnya bergantung pada sistem tracking logistik tanpa verifikasi. Artinya seller itu hanya menggunakan apa yang muncul di sistem Tokopedia. Jadi mereka tidak melakukan cross-check ke kurir. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada konfirmasi penerimaan barang bergantung sepenuhnya pada pelanggan. Jadi dana itu baru dicairkan setelah pelanggan mengklik pesanan diterima tanpa verifikasi tambahan. Nah, ini itu membuka risiko kesalahan dan potensi kecurangan. Lalu yang kedelapan itu tidak ada proses rekonsiliasi otomatis dengan sistem internal seller setelah dana dilepas. Nah, jadi ini itu membuat pencatatan pendapatan rawan tidak akurat. Misalnya ada transaksi yang terlewat atau marketplace fee yang salah perhitungan.
Nah, di sini kita menganalisis resiko-resiko yang muncul. Resiko yang pertama itu adalah resiko terjadinya overselling dan ketidakakuratan stok. Nah, karena stok tidak tervalidasi secara otomatis dan baru dicek setelah pembayaran, seller itu bisa menerima kepesanan untuk barang yang sebenarnya sudah habis. Jadi ini itu menyebabkan pembatalan pesanan yang mengakibatkan turunnya kepuasan pelanggan, ketidaksesuaian stok, dan laporan keuangan yang tidak akurat. Untuk resiko yang selanjutnya itu ada kesalahan pengiriman akibat minimnya dokumentasi gudang. Nah, jadi karena picking, quality check, dan packing itu tidak terdokumentasi, kesalahan jadi sering terjadi dan sulit dilacak. Untuk resiko yang ketiga itu kecurangan akibat tidak ada pemisahan tugas. Nah, di sini satu orang itu menangani semua proses di gudang sehingga potensi terjadinya fraud atau kecurangan dan penyalahgunaan aset itu jauh lebih tinggi. Jadi kesalahan itu juga lebih sulit dideteksi karena tidak ada check and balance antara staff. Untuk resiko keempat itu adalah resiko kehilangan barang sebelum masuk ke logistik. Jadi resiko ini tuh muncul karena barang diserahkan ke kurir tanpa bukti serah terima internal. Nah, ini itu melemahkan kontrol fisik dan beresiko menyebabkan kehilangan barang, konflik dengan kurir, dan ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Untuk resiko yang kelima, itu ada resiko informasi pengiriman yang tidak akurat atau menyesatkan. Nah, karena seller tidak memverifikasi tracking, status pengiriman bisa saja tidak akurat. Keterlambatan juga tidak terpantau, dan akhirnya jumlah komplain pelanggan meningkat. Ini itu bisa mempengaruhi reputasi toko. Untuk resiko yang keenam itu ada penyalahgunaan atau kesalahan dalam konfirmasi penerimaan barang. Jadi ini tuh termasuk ke transaction integrity risk. Ya, jadi integritas ini transaksi itu bergantung pada pelanggan dan ada beberapa potensi masalah. Yang pertama itu ada pelanggan mengonfirmasi pesanan meskipun barang belum diterima. Yang kedua ada pelanggan tidak mengonfirmasi sama sekali sehingga dana seller tertahan. Dan yang terakhir itu terjadi sengketa karena tidak ada mekanisme verifikasi tambahan dari pihak seller. Resiko yang ketujuh, itu adalah ketidaktepatan pencatatan pendapatan. Nah, tanpa rekonsiliasi otomatis antara data Tokopedia dan sistem internal seller, ini tuh bisa menyebabkan terjadinya pendapatan yang tidak tercatat, kesalahan perhitungan biaya marketplace, selisih saldo escrow, dan laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, ini ada dampak kelemahan terhadap perusahaan. Yang pertama itu tidak ada validasi otomatis ketersediaan stok. Yang kedua tidak ada bukti dan dokumen formal untuk picking dan quality check. Dan yang ketiga itu tidak ada pemisahan tugas atau segregation of duties di gudang. Oke, kita masuk ke 3.4 atau tentang usulan perbaikan pengendalian internal. Nah, di sini kita secara umum, proses penjualan di Tokopedia itu perlu diperkuat kontrolnya agar lebih efisien. Jadi, supaya informasinya juga jauh lebih andal dan aset perusahaan tetap aman. Nah, marketplace seperti Tokopedia itu sudah otomatis di banyak bagian, tetapi aktivitas manual seperti di gudang justru membuka celah kontrol. Nah, hal ini tuh sesuai dengan pandangan dari Romney and Steinbart dari e-book yang kita pakai, yaitu mereka menyatakan kalau siklus pendapatan itu sangat rentan terhadap kesalahan, ketidakakuratan informasi, dan potensi fraud yang jika tidak dilengkapi dengan kontrol internal yang memadai. Nah, jadi kita ada menemukan rekomendasi kontrol baru atau perbaikan. Yang pertama itu ada peningkatan kontrol pada tahap sales order entry. Yang kedua itu ada penguatan dokumentasi dan pemisahan tugas atau segregation of duties untuk picking, quality check, dan packing. Dan yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi barcode atau RFID. Lalu untuk yang keempat itu ada standarisasi proses packing dan verifikasi dua pihak. Dan yang kelima itu ada penguatan dokumentasi dan rekonsiliasi pada tahap pengiriman. Lalu selanjutnya ada peningkatan kontrol pada rekonsiliasi penjualan dan pencairan dana. Lalu ada penguatan pengawasan fisik dan peningkatan kompetensi staf.
Nah, selanjutnya ada perbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada perbaikan pada tahap sales order entry. Nah, jadi di sini diperlukan adanya perbaikan integrasi sistem persediaan internal dengan Tokopedia untuk mengupdate stok secara real time. Yang kedua ada aktivitas validasi otomatis agar mereka dapat meminimalkan stock out, overselling, dan kesalahan input untuk memastikan order yang masuk itu akurat. Lalu yang kedua itu ada perbaikan picking, quality check, dan packing. Nah, di sini dengan menggunakan dokumen formal seperti picking list, quality check checklist, packing slip, dengan menerapkan segregation of duties, lalu mereka melakukan verifikasi silang antar staf untuk mengurangi salah ambil dan salah kirim. Nah, di sini tuh dapat berdampak pada proses yang lebih terkontrol, terdokumentasi, dan bisa dilacak. Lalu yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi untuk pendukung akurasi proses dengan menggunakan barcode atau RFID pada seluruh SKU untuk memastikan akurasi picking dan quality check. Lalu ada scan otomatis yang terhubung ke dashboard untuk mencatat pergerakan barang yang akan berdampak mengurangi human error dan meningkatkan integritas data persediaan. Lalu yang keempat itu ada perbaikan pengemasan dan serah terima. Nah, di sini SOP pengemasan dan wrapping dan perlindungan produk. Dual control sebelum paket ditutup dan label ditempel. Lalu pembuatan delivery handover log atau form atau digital. Lalu rekonsiliasi harian antara shipping, label, dan paket yang diserahkan. Nah, ini tuh akan berdampak untuk menguatkan akuntabilitas dan mencegah kesalahan serah terima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya perbaikan yang dilakukan. Yang kelima itu rekonsiliasi penjualan. Ada pencairan dana. Yang pertama sistem rekonsiliasi otomatis antara laporan Tokopedia dan juga sistem internal. Yang kedua integrasi marketplace fee dan juga ongkir dalam modul rekonsiliasi. Yang ketiga pengingat otomatis kepada pelanggan untuk konfirmasi penerimaan. Dan dampaknya itu untuk mengurangi posting error dan juga memperlancar arus kas. Yang keenam itu penguatan pengawasan dan juga kompetensi staf. Jadi pemasangan CCTV di area gudang dan juga packing, terus pembatasan akses area penyimpanan, pelatihan rutin SOP baru, dan juga penggunaan barcode atau RFID, serta dampaknya itu SOP konsisten dijalankan dan risiko operasional menurun. Selanjutnya sesuai dengan prinsip COSO. Usulan perbaikan pengendalian internal telah disusun dengan mempertimbangkan 5 komponen utama COSO, yaitu yang pertama control environment, yang kedua risk assessment, yang ketiga control activities, yang keempat information, dan yang kelima communication, serta monitoring activities. Jadi setiap rekomendasi itu dirancang untuk menutup kelemahan proses bisnis sekaligus memperkuat struktur pengendalian internal perusahaan. Jadi yang pertama, control environment. Itu pemisahan tugas antara picker, QC, packer untuk meningkatkan akuntabilitas CCTV dan juga pembatasan akses gudang memperkuat keamanan aset. Yang ketiga, pelatihan SOP baru, penggunaan barcode, dan peningkatan kompetensi staf mendukung integrasi dan profesionalisme. Yang keempat, membangun budaya kerja yang akurat, tertib, dan patuh terhadap prosedur. Yang kedua ada risk assessment. Jadi perbaikan disusun berdasarkan identifikasi risiko seperti stock out, kesalahan picking, pengemasan tidak standar, kehilangan paket, kesalahan pencatatan pendapatan. Analisis risiko dilakukan secara sistematis dan diterjemahkan menjadi tindakan perbaikan. Dan yang ketiga, sejalan dengan prinsip COSO. Organisasi harus mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko secara komprehensif. Yang ketiga, control activities. Integrasi stok dan validasi otomatis pada sistem. Dokumen operasional formal seperti picking list, QC checklist, dan juga packing slip. Yang ketiga, penggunaan barcode atau RFID untuk identifikasi otomatis. Dan yang keempat, dual control pada proses packing. Yang kelima itu rekonsiliasi otomatis, pendapatan dan transaksi Tokopedia,
Dan yang terakhir merupakan aktivitas pengendalian preventif, detektif, dan korektif sesuai framework COSO. Yang keempat, information and communication. Jadi integrasi inventory dengan Tokopedia untuk informasi stok secara real time. Dan yang kedua, sistem barcode untuk alur data digital dan akurat. Yang ketiga, digital handover log untuk pencatatan serah terima barang. Yang keempat, rekonsiliasi otomatis untuk informasi keuangan lebih andal. Dan yang kelima, SOP yang diperjelas dan pengingat otomatis meningkatkan komunikasi internal dan eksternal. Yang kelima, yang terakhir itu monitoring activities. Untuk CCTV, untuk pemantauan area penyimpanan dan packing, rekonsiliasi harian antara shipping label dan barang yang dikirim. Yang ketiga, evaluasi berkala terhadap stok melalui sistem terintegrasi. Yang keempat, audit internal atas dokumen picking, QC, dan juga packing. Dan yang terakhir, mendukung pemantauan berkelanjutan sesuai prinsip COSO, memastikan pengendalian internal berjalan konsisten. Selanjutnya 3.5 perancangan sistem informasi akuntansi yang efektif. Jadi sistem baru dirancang untuk mengatasi kelemahan pengendalian internal sebelumnya. Fokus utamanya untuk integrasi teknologi antar sistem, pemisahan tugas operasional atau segregation of duties. Selanjutnya ketiga, otomatis pencatatan transaksi. Dan yang keempat, peningkatan akurasi data operasional dan keuangan. Dan tujuan akhirnya itu untuk memastikan integritas data, mengurangi risiko kesalahan atau juga kecurangan, dan meningkatkan efisiensi proses Lineage Indonesia Official Store. Ini merupakan flowchart yang sudah diperbaharui sistemnya, dan penjelasannya ada di slide ini. Jadi flowchart usulan menggambarkan alur penjualan yang diperbarui dengan kontrol COSO untuk menggantikan sistem lama yang masih manual dan minim validasi. Sistem baru menekankan integrasi otomatis antara Tokopedia dan sistem internal, pemisahan fungsi gudang, picker, QC, packer, serta penggunaan dokumen digital seperti packing list, QC checklist, dan juga shipping label. Alur dibagi dalam 5 streamline, jadi ada pelanggan, sistem Tokopedia, penjual, gudang, pengiriman, yang menunjukkan pergerakan data dan barang dari pemesanan hingga serah terima ke kurir. Jadi dengan desain ini, proses menjadi lebih akurat, terkontrol, dan aman dari kesalahan serta risiko operasional. Yang pertama, integrasi validasi stok real time. Jadi sistem Tokopedia itu terhubung API ke database persediaan internal, dan saat check out itu sistem otomatis cek stok fisik. Setelah itu jika stok kosong, pesanan ditolak otomatis untuk mencegah overselling, dan juga setelah pembayaran valid, sales order terbentuk otomatis dan langsung dikirim ke gudang. Selanjutnya, segregation of duties pada operasional gudang. Jadi aktivitas gudang itu tidak lagi dilakukan oleh satu orang, dan dokumen otomatis seperti picking list dan juga shipping label. Alur baru seperti picker itu mengambil barang dan meng-scan dokumen. QC staff itu untuk cek kondisi dan kesesuaian barang, dan packer itu mengemas barang sesuai hasil QC. Yang ketiga, standar validasi pengemasan dan verifikasi ganda. Yang pertama, shipping label dicetak otomatis dan ditempel pada paket. Yang kedua, identitas staff packing tercatat dalam sistem. Yang ketiga, kurir wajib menandatangani delivery handover form. Dan yang keempat, membuat bukti legal untuk klaim kehilangan audit operasional. Implementasi improve system flowchart membawa perubahan besar pada proses penjualan Lineage Indonesia Official Store. Sistem baru menggantikan proses manual yang rawan kesalahan secara otomatis, verifikasinya berlapis, dan juga integrasi data itu secara real time untuk menutup risiko seperti overselling, salah kirim, dan juga kecurangan. Perubahan utamanya itu mencakup yang pertama, ada validasi manual atau integrasi sistem secara real time. Jadi stok Tokopedia tersinkron otomatis dengan database gudang,
Terus juga sistem mencegah overselling dengan menolak pesanan saat stok minimum. Dan yang ketiga, data pesanan, alamat, varian, dan jasa kirim itu divalidasi otomatis untuk mengurangi human error. Dan yang kedua, pemisahan tugas yang lebih tegas. Yang pertama, fungsi gudang dipisah, ada picker, QC, staff, dan packer. Yang kedua, tiap tahap saling memeriksa hasil tahap sebelumnya, dan perpindahan barang tercatat sehingga akuntabilitas lebih terjelas. Yang ketiga, digitalisasi jejak audit. Yang pertama, dokumen standar itu ada picking list, digital QC, checklist, packing slip, dan juga ada handover log resmi saat serah terima ke kurir, dan barcode scanner menggantikan cek visual manual. Yang keempat, otomatisasi rekonsiliasi keuangan, itu sistem akuntansi menarik dan mencocokkan data transaksi harian secara otomatis. Jadi selisih langsung ditandai untuk investigasi cepat. Jadi manfaat sistem yang baru itu implementasi improve system flowchart itu memberikan manfaat menyeluruh bagi operasional, keamanan aset, efisiensi kerja, dan juga keandalan laporan keuangan. Sistem baru mengubah proses manual yang rawan kesalahan menjadi alur otomatis, terstruktur, dan berbasis data real time. Manfaat utamanya itu meliputi yang pertama, hilangnya risiko overselling dan naiknya service level. Jadi stock marketplace selalu real time sehingga pesanan pasti dapat terpenuhi. Terus juga fulfillment rate meningkat, jadi reputasi dan rating toko lebih baik. Dua, akurasi, pengiriman lebih tinggi dan juga return lebih rendah. Jadi pemindaian barcode itu mencegah salah barang atau quantity. Yang ketiga, pengamanan aset dan juga pencegahan fraud. Terus jadi segregation of duties dan juga handover law membuat alur barang lebih terlacak. Yang keempat, efisiensi administrasi dan waktu operasional. Jadi rekonsiliasi transaksi otomatis, jadi pekerjaan manual itu menjadi berkurang. Yang kelima, informasi lebih andal untuk pengambilan keputusan. Data penjualan, stok, dan keuangan itu tersedia secara real time. Yang terakhir itu ada 3.6, evaluasi efektivitas usulan sistem. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang diusulkan itu benar-benar menyelesaikan permasalahan yang ditemukan pada sistem lama. Penilaian ini menilai sejauh mana improve system flowchart itu meningkatkan efisiensi operasi, memperkuat pengendalian internal, dan meminimkan risiko operasional. Evaluasi ini mencakup perbandingan kondisi sebelum dan sesudah implementasi, analisis dampak terhadap alur kerja dan akurasi data, serta menilai kesiapan sistem baru untuk diterapkan secara penuh di Lineage Indonesia Official Store. Nah, ini sebelumnya pengendalian persediaannya itu validasi stok manual setelah pembayaran dan rawan overselling dan pembatalan pesanan. Nah, sesudahnya sinkronisasi stok secara real time via API. Terus sebelumnya itu operasional gudang dan pemisahan tugas itu satu orang melakukan picking, QC, packing tanpa dokumen dan terjadi sulit lacak kesalahan. Sesudahnya, picker, QC staff, dan packer itu terpisah, dilengkapi digital picking list, QC checklist, dan juga packing slip. Sebelumnya, akurasi dan teknologi. Verifikasi barang secara visual rawan wrong item karena kemasan mirip. Sesudahnya, barcode scanning pada setiap tahap, sehingga sistem blok jika SKU tidak cocok. Sebelumnya, keamanan aset dan pengiriman. Serah terima kurir tanpa bukti internal. Jadi tidak ada dasar klaim jika hilang. Sesudahnya, delivery handover log ditandatangani kurir sebagai bukti perpindahan tanggung jawab. Dan yang terakhir, sebelumnya itu rekonsiliasi keuangan secara manual lama, rawan posting error, dan juga selisih pendapatan. Namun setelahnya, rekonsiliasi secara otomatis harian, sehingga deteksi selisih cepat laporan keuangan lebih akurat. Dampak terhadap pengendalian internal. Yang pertama itu kontrol preventif lebih kuat, validasi stok real time, barcode scanning, dan pemisahan tugas mencegah kesalahan dan manipulasi sejak awal. Kedua, kontrol detektif lebih cepat,
QC berlapis dan rekonsiliasi otomatis memungkinkan kesalahan terdeteksi secara harian. Selanjutnya audit trail lebih jelas, picking list, QC checklist, dan handover log menciptakan jejak bukti dan akuntabilitas personal. Yang selanjutnya, waktu proses lebih singkat, sinkronisasi stok dan rekonsiliasi otomatis memangkas pekerjaan manual. Selanjutnya, biaya kesalahan menurun dan kepuasan pelanggan meningkat. Potensi implementasi sistem. Berdasarkan hasil analisis, usulan sistem memiliki potensi implementasi yang sangat tinggi karena tidak memerlukan perombakan total infrastruktur IT, melainkan fokus pada integrasi sistem dan penataan ulang proses kerja. Jadi ada kelayakan teknis, itu didukung oleh Open API Tokopedia untuk integrasi stok dan pesanan secara real time. Teknologi barcode scanner dan printer label sudah matang, stabil, dan mudah diintegrasikan. Selanjutnya ada kelayakan operasional dan SDM, itu ada pemisahan tugas membuat peran staf lebih jelas dan tidak menumpuk. Dan penggunaan scanner itu membantu staf bekerja lebih cepat dan mengurangi kesalahan. Selanjutnya kelayakan ekonomi, investasi, perangkat, dan pengembangan sistem relatif terjangkau, dan penghematan dari penurunan retur, kehilangan stok, dan efisiensi administrasi. Dan yang terakhir, strategi mitigasi risiko, itu pilot testing pada kategori produk tertentu sebelum implementasi penuh, dan pelatihan intensif baru memastikan staf memahami prosedur dan teknologi baru. Selanjutnya bab penutup 4.1 kesimpulannya. Ini analisis SIA menunjukkan bahwa sistem penjualan Laneige Indonesia Official Store di Tokopedia masih memiliki kelemahan signifikan pada aspek pengendalian internal, khususnya pada komponen kontrol, activities, dan monitoring COSO, yaitu validasi stok belum real time, jadi berisiko menimbulkan overselling dan pembatalan pemesanan. Tidak ada pemisahan tugas gudang, meningkatkan risiko fraud, human error, dan juga penyalahgunaan persediaan. Tidak tersedia dokumen audit formal mengakibatkan kesulitan dalam penelusuran tanggung jawab dan klaim kerugian. Serta belum ada verifikasi dan rekonsiliasi otomatis yang berisiko menimbulkan posting error dan ketidakakuratan laporan keuangan. Dan rancangan improve sistem flowchart dinilai sangat efektif karena berhasil menutup seluruh celah risiko dan telah selaras dengan 5 komponen COSO melalui yang pertama itu kontrol preventif berbasis teknologi. Jadi integrasi API inventory dan barcode scanner mencegah overselling dan kesalahan picking. Yang kedua, penegakan pemisahan tugas. Jadi picker, QC, packer itu memperkuat pengendalian internal dan mencegah fraud. Formalisasi dokumentasi dan akuntabilitas. Jadi delivery handover log memperkuat perlindungan aset, serta otomatisasi rekonsiliasi keuangan menjamin akurasi pendapatan dan mempercepat proses tutup buku. Selanjutnya 4.2 saran. Untuk Laneige Indonesia Official Store itu pemanfaatan data QC dan retur. Jadi gunakan data QC checklist dan juga retur untuk evaluasi kualitas produk dan perbaikan di sisi supplier atau pabrik. Yang kedua, penguatan strategi post sales. Jadi memanfaatkan peningkatan service level untuk memperkuat retensi pelanggan melalui personalisasi dan promo eksklusif. Audit internal berbasis risiko untuk terapkan sistem auto flagging untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan sebagai upaya pencegahan fraud. Dan yang terakhir, evaluasi vendor logistik. Gunakan data delivery handover log untuk menilai performa kurir secara objektif dan berbasis data. Untuk akademisi dan masyarakat, pengayaan studi flowchart, model kombinasi sistem dan dokumen flowchart dapat dijadikan studi kasus e-commerce dalam bentuk literatur akademik. Yang kedua, panduan praktis untuk UMKM, rekomendasi pengendalian internal dapat diringkas menjadi checklist sederhana bagi UMKM marketplace. Yang ketiga, peningkatan literasi integrasi digital, mendorong pelaku usaha memahami pentingnya API, barcode, dan sistem terintegrasi dalam SIA modern.
Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih udah nonton. Kalau flowchart kalian tadi masih berantakan, Tenang aja, chapter pertama kita juga cuma garis-garis kok. Nah, bener itu. Yang pertama kali lihat aja bingung, itu flowchart atau labirin. Yang penting sekarang kita tahu cara benerinnya. Nah, setelah nonton video ini kalian jadi ngerti, berarti video kita berhasil. Tapi kalau nggak ngerti juga, minimal ini terhibur lah ya. Bye! That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.